sesi yang pertama yaitu sesi penyajian, kurang lebih waktunya 5-10 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran oleh para penguji, dan yang terakhir yaitu sesi penentuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada Saudari Erni Fitmawati untuk presentasi secara daring atas proposal yang sudah disusun dengan judul dampak pandemi COVID terhadap mortality rate dan loss to follow up pada pasien TB di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, izinkan saya mempresentasikan proposal dengan judul dampak pandemi COVID-19 terhadap mortality rate dan loss to follow up pada pasien TB di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 dinamakan SARS-CoV-2, tanda dan gejala umum infeksi COVID antara lain gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasinya 5-6 hari, terpanjang 14 hari. TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, walaupun upaya penanggulangan TB telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. TB merupakan penyebab kematian tertinggi setelah penyakit jantung iskemik dan penyakit cerebrovaskuler. WHO mengingatkan tentang kemungkinan peningkatan drastis kematian akibat TB di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari gangguan yang disebabkan pandemi virus corona. Ditambah lagi adanya kekurangan dana dalam upaya global untuk memerangi penyakit TB. Pembatasan wilayah di banyak negara akibat pandemi COVID-19 ternyata berimbas pada peningkatan jumlah kasus dan kematian pasien TB. Indonesia termasuk 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TB di seluruh dunia. Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan kasus sebanyak 845.000 dengan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Dari data SITT dan SITB, TB Kabupaten Mimika di tahun 2019, jumlah pasien yang terkonfirmasi TB dan terlaporkan sebanyak 1.778 orang atau 93,17%. Pasien yang meninggal sebanyak 69 orang atau 3,88%. Dan di tahun 2020, jumlah pasien yang terkonfirmasi TB dan terlaporkan sebanyak 1.460 orang atau 76,47%. Pasien yang meninggal sebanyak 71 orang atau 4,86%. Sedangkan data TB untuk Puskesmas Wania, pada tahun 2019, jumlah pasien yang ditemukan terkonfirmasi TB dan memulai pengobatan serta terlaporkan di SITT sebanyak 128 orang atau 95,5% dari target pasien yang harus ditemukan sebanyak 134 pasien. Sedangkan di tahun 2020, target pasien yang harus ditemukan sebanyak 230 pasien. Jumlah pasien yang ditemukan terkonfirmasi TB dan memulai pengobatan serta terlaporkan di SITB sebanyak 104 orang atau 45,21%. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pandemi COVID-19 berdampak pada mortality rate dan loss to follow up pasien TB di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. Sedangkan untuk tujuan penelitian, tujuan umumnya untuk mengetahui perbedaan mortality rate dan loss to follow up pasien TB sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. Tujuan khususnya mengetahui mortality rate TB sebelum pandemi COVID-19, mengetahui mortality rate TB selama pandemi COVID-19, mengetahui loss to follow up pasien TB sebelum pandemi COVID-19, mengetahui loss to follow up pasien TB selama pandemi COVID-19, dan yang terakhir mengetahui perbedaan mortality rate dan loss to follow up pasien TB sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. COVID-19 sangat berdampak pada semua bidang di Indonesia, sehingga pemerintah menurunkan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan social distancing, kemudian penerapan prokes, hingga kebijakan pada lockdown hampir di seluruh daerah di Indonesia. Coronavirus juga berdampak pada sektor perekonomian nasional Indonesia, sehingga pendanaan untuk penanganan TB juga berkurang. Selain itu, coronavirus juga berdampak pada layanan kesehatan, diantaranya masyarakat harus menerapkan prokes
kemudian jam dan jumlah kunjungan pasien juga dibatasi, kemudian adanya peningkatan angka infeksi, kelelahan dan stres yang dirasakan oleh nakes, hingga adanya peningkatan angka kesakitan dan kematian, dan ini terjadi karena adanya fenomena penundaan mencari perawatan. Dan coronavirus juga berdampak pada layanan TB. Dengan adanya COVID-19 mengharuskan layanan TB untuk menyesuaikan, sehingga layanan TB harus terus berjalan di tengah pandemi, karena jika tidak berjalan maka akan terjadi loss to follow up. Loss to follow up di sini yaitu pasien TB yang tidak minum obat selama 2 bulan berturut-turut. Nah, jika terjadi loss to follow up, maka penularan ke orang lain juga akan membahayakan, kemudian akan terjadi resistensi obat, dan yang paling dikhawatirkan terjadinya prognosis yang lebih buruk sehingga terjadi kematian. Kematian di sini yaitu pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum dan selama mengkonsumsi obat TB. Untuk kerangka konsep, variabel independennya dampak pandemi COVID-19, variabel dependennya adalah loss to follow up dan mortality. Ini yang akan diteliti. Hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan mortality rate dan loss to follow up pasien TB sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. Metode penelitian dengan deskriptif pendekatan cross-seksional, yang mana diteliti secara bersamaan atau dalam waktu bersamaan. Untuk populasinya, semua pasien TB yang berobat di bulan April 2019 sampai Maret 2020, dan semua pasien TB yang berobat di bulan April 2020 sampai Maret 2021 di Puskesmas Wania Kabupaten Mimika yang tercatat di SITT dan SITB. Untuk sampel yang digunakan di sini adalah semua pasien TB yang lost to follow up dan meninggal di periode April 2019 sampai periode Maret 2021 di Puskesmas Wania Kabupaten Mimika yang tercatat di SITT dan SITB dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling. Untuk definisi operasional, pada variabel independen ada dampak pandemi COVID-19, yaitu penyebaran wabah penyakit COVID-19 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terjadi sejak April 2020. Kategorinya sebelum pandemik dan selama pandemik. Cara pengukurannya dengan kuesioner, skala data nominal. Untuk variabel dependen yang pertama, mortality rate, yaitu jumlah kematian TB yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Kategorinya jumlah kematian pasien TB paru bulan April 2019 sampai Maret 2020 dan jumlah kematian pasien TB bulan April 2020 sampai Maret 2021. Cara pengukuran kuesioner, skala datanya rasio. Variabel dependen yang kedua yaitu loss to follow up, yang mana pasien TB yang tidak minum obat selama 2 bulan berturut-turut yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Kategorinya jumlah loss to follow up pasien TB bulan April 2019 sampai Maret 2020 dan jumlah loss to follow up pasien TB bulan April 2020 sampai Maret 2021. Cara pengukuran dan kuesioner, skalanya rasio. Jenis dan teknik pengumpulan data di sini dengan data sekunder yaitu mengambil dari SITT dan SITB dan kartu TB 01 pasien TB Puskesmas Wania Kabupaten Mimika. Untuk pengumpulan datanya yang digunakan dengan cara dokumentasi yaitu melihat catatan status pasien dari kartu dan mengambil atau menarik data dari SITT dan SITB periode April 2019 sampai Maret 2021. Instrumen dan bahan penelitian di sini dengan cara mengambil data dari kartu TB 01 dan mengumpulkan data dari SITT dan SITB. Untuk manajemen data, teknik pengolahannya ada editing, coding, entry, dan tabulating. Kemudian untuk teknik penyajian datanya yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dalam tabel cross-sectional tabulation untuk mengetahui perbedaan angka kematian TB dan loss to follow up sebelum dan selama pandemi COVID-19. Untuk analisa datanya digunakan dalam penelitian ini yaitu univariat dan bivariat. Univariat bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan karakteristik tiap variabel. Kemudian setelah dilakukan analisis univariat, hasilnya akan diketahui karakteristik dan distribusi setiap variabel dan dapat dilanjutkan ke analisis bivariat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Ibu Kis.
Baik, terima kasih kepada Saudari Erni yang sudah presentasi. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu sesi saran dan tanya jawab. Untuk yang pertama, kami beri kesempatan kepada yang terhormat Dr. Frans Manangsang, SKM MKes, selaku Ketua Penguji, untuk berkenan memberikan saran dan pertanyaan kepada Saudari Erni Fitmawati. Kepada Bapak, disilakan. Oke, terima kasih. Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Iya, kalau saya melihat dari pertama-tama, selamat untuk Saudari Erni Fitmawati ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, yang terhormat Ibu Kismiati, Eskepner Simkes, yang saya hormati juga Ibu Korea. Eskepner MKes, sama-sama kita melihat daripada pertama saya melihat judul Anda mau melihat di situ Anda jelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap mortality rate dan juga follow-up, ya, loss follow-up. Nah, apa yang mau di follow-up pada pasien TB? Di situ follow-up saja, tapi apa yang mau di follow-up tidak nampak di dalam judul itu. Mau di follow-up apa treatmentnya atau pasiennya, ya? Karena kalau saya lihat sini, follow-up pasien TB-nya, bukan treatmentnya. Ya. Nah, itu ya harus jelas. Yang kedua, saya melihat bahwa pada latar belakang, bahwa itu semuanya tidak ada apa ini di latar belakang itu tidak ada batas-batasnya, ya, semua lurus saja, ya, sehingga susahnya orang membaca itu bisa ada batas, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat daripada tujuan, ya. Sebelum saya masuk pada tujuan, saya ingin tahu, Erni paham nggak tentang variabel independen dan variabel dependen? Ya. Nah, karena saya di sini dari judul kita bisa lihat mana yang menjadi variabel independennya, mana yang menjadi variabel dependen. Ya. Nah, di situ kalau kita lihat tidak lari secara aturan penelitian, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita nanti lihat pada tujuan, ya. Tujuan karena di situ Anda katakan, kalau saya baca variabel independen, ya, variabel bebas, variabel yang ingin dilihat adalah dampak pandemi COVID. Tetapi pada tujuan kita lebih banyak berbicara untuk melihat, tapi dependennya yang mau dilihat, ya. Nah, itu. Nah, karena dalam tujuan umum kita melihat perbedaan yang mau kita lihat adalah perbedaan mortality dengan dan selama pandemi, ya. Jadi kita mau melihat perbedaan itu. Nah, tujuan khusus kita mau mengetahui mortality, mengetahui
ya follow up-nya, ya, kemudian mengetahui perbedaan itu sendiri, ya. Nanti coba dimengerti dulu, ya. Jadi kemudian sehingga nanti pada kerangka konsep, ya, mana yang menjadi independen ke dependen, ya. Nah itu tidak masuk di dalam apa ini, di dalam kerangka konsep itu, ya, pembuatan kerangka konsep juga saya pikir itu nanti tolong diperbaiki, ya, karena di dalam kerangka konsep itu tidak terlihat di mana independen, tidak terlihat. Kemudian di dalam kerangka konsep itu, judul itu ada di bawah itu. Jadi tolong nanti direvisi kembali, ya. Siapa? Dilihat, tidak boleh judul di atas, ya. Kemudian kalau saya lihat pada bab 3 metode penelitian Anda, ya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, ya. Bagaimana Anda mau melihat perbedaan? Kemudian kalau deskriptif tidak perlu ada hipotesis, ya. Nanti tolong nanti di konsul kembali, ya, dikoordinasi dengan pembimbing lagi, ya. Jadi di sini kan Anda punya jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan prosesional, ya. Kemudian nanti pada populasi dan sampel. Nah, populasi yang Anda akan lihat adalah pasien TB yang berobat di bulan April tahun 2019 sampai dengan 2020. Kemudian dari 20 sampai 21 berarti ada 2, ya. Iya, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Di sini 2. Kemudian dampak dari pandemi, ya kalau kita mau ambil kasus ini Pak, pandemi, Anda ambil, terus Anda mau mau di follow up, ya, dengan kasus yang setelah pandemi. Jadi ini ada, ya, saya pikir, ya, nanti tolong dilihat secara baik supaya penelitian Anda akan tidak terjadi kesulitan pada saat nanti Anda meneliti, ya. Nah, kalau saya lihat begini nanti kesulitan Anda pada saat meneliti, ya. Mana yang independen ini, yang mana mau dilihat, kemudian mana yang dependen, yang sebagai hanya terikat. Padahal kita kembali, bedanya kita mau meneliti dependennya, bukan independennya yang kita mau lihat. Atau mungkin mau dua-duanya mau diteliti. Saya kurang paham juga. Ya, jadi ini, ya, itulah kita belajar, ya. Belajar bagaimana, tetapi ada tahap-tahap di mana kita juga mengerti tentang aturan di dalam ya, itu. Kemudian ya, variabel terikatnya adalah mortality dan load yang Anda mau melihat. Ya, kemudian alat ukur. Ya, alat ukur yang Anda pakai, alat ukur instrumen dan juga bahan penelitian. Di sini saya lihat dampak, maksudnya apa? Mungkin ini bisa jelaskan ini. Halaman berapa itu? Instrumen dan bahan penelitian, ya, Pak? Iya, 44. Halaman 44 itu, ya.
instrumen, strip, alat ukur, apa sesuai dengan yang ada di sini. Ada data tes diabetes mellitus, ya. Untuk apa kita tes diabetes mellitus? Untuk menentukan apa, ya? Karena kita mau melihat apa itu angka apa ini? Angka kematian, ya. Angka kematian dan putus obat, Pak. Ya, kita lihat di situ, ya. Kemudian itu nanti tolong di konsul lagi. Ini perlu banyak konsul, ya. Mungkin karena pembimbing sibuk sehingga ini berjalan sendiri, ya. Supaya pada saat penelitian itu nantinya jalannya penelitian itu akan lebih mudah. Kalau tidak nanti akan menjadi dampak yang hasilnya akan kacau, ya, itu lebih berat, ya. Kemudian teknik analisis, ya, kalau kita memang pakai deskriptif, ya, kita tidak perlu analisis sampai ke analisis bivariat, ya. Kalau deskriptif kan hanya cuma univariat aja, ya. Kalau kita mau penelitian perbedaan, maka kita penelitian analitik untuk bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum pandemi bagaimana dan sesudah pandemi seperti apa, ya toh? Baik itu angka kematian maupun pengobatan itu, ya. Kalau deskriptif, ya kita menggambarkan sesuai aturan yang ada saja, ya. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, saya pikir di daftar pustaka juga ini perlu diperbaiki, ya, penulisan ini. Kita kurang mempunyai aturan dalam penulisan, ya. Satu perusahaan itu yang penting, karena menulis itu tidak gampang, ya. Tetapi kita harus aturan dalam suatu penelitian sehingga penelitian itu bisa menjadi baik, ya. Kemudian penelitian itu bisa dipertahankan secara ilmiah, ya, seperti itu. Ya, tidak apa-apa kita baru belajar meneliti, nggak apa-apa, tetapi ya, harus juga akan menjadi kesulitan kalau kita tidak melakukan dengan baik, gitu. Ya, itu masukan-masukan dari saya sehingga apa yang menjadi masukan-masukan saya coba nanti koordinasi kembali lagi dengan pembimbing supaya jalannya penelitian ke depan akan lebih baik, ya. Ya, Pak. Mungkin dari kuesioner juga saya tidak melihat adanya variabel tentang pandemi sebagai variabel independen, ya. Apa yang mau dilihat dari situ? Yang kita lihat adalah dependennya semua, bukan independen, ya. Seperti itu. Ya, oke. Saya mungkin dari saya kepada Ernie. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mudah-mudahan kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Franz. Selanjutnya kepada Ibu Qadiah Nur, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Ibu, oke. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, ini siapa namanya? Erni, ya? Bu Erni. Ya. Yang pertama, saya mau melihat ininya. Apa sih tadi? Ini dulu, apa? Pendahuluannya, latar belakangnya. Nah, yang pertama kan Bu Erni ini kan memang meneliti tentang apanya? TB-nya, ya? Mortalitas kematiannya sama angka putus obat, Bu. Ya, angka putus obat TB-nya. Nah, alangkah baiknya TB-nya dulu yang dikedepankan gitu loh, baru mengkaitkan dengan isu COVID-nya. Jadi kan latar belakang
siapa Mbak Erni ini seolah-olah kita melihat COVID dulu ya, COVID dulu baru menjelaskan TB ya. Kalau saya lebih prefer ke menjelaskan dulu TB baru dikaitkan dengan COVID-nya, keadaan COVID saat ini. Gitu. Terus yang kedua, tujuannya itu apa sih Bu? Saya tadi. Tujuan secara umumnya untuk mengetahui perbedaan Bu, apakah ada perbedaan kematian dan angka putus obat pasien TB sebelum pandemik dengan selama pandemik. Nah, ya kemungkinan yang Ibu mau teliti ini ada nggak penelitian yang menunjukkan kalau angka sebelum TB dengan angka sebelum TB, angka sebelum pandemik dan angka setelah pandemik ini berbeda gitu? Belajar dari pengalaman di lapangan Bu, karena kebetulan saya pemegang program TB, jadi mulai dari jumlah kunjungan pasien, terus jadwal kontrol pasien itu sangat berbeda jauh selama pandemi ini dengan sebelum pandemi. Nah, jadi itu yang ingin saya ketahui Bu, kenapa pasien tidak datang kontrol? Apakah karena ada pembatasan ini atau apakah karena ada masalah lain selain adanya pembatasan dari kita kayak menerapkan prokes itu? Oh, dia ini kan memang tiap bulan ini kan memang wajib datang ya untuk ngambil obatnya ya? Iya Bu, wajib datang, tapi iya, selama pandemi ini yang terjadi, meskipun kita sudah telepon pasien-pasien, tapi kayaknya pasien lebih sering mengabaikan. Kemudian yang kedua, di tahun 2019 itu lebih banyak pasien kami yang menyelesaikan pengobatan dengan baik, mereka sembuh. Tapi di tahun 2020 itu belum bisa kami evaluasi, tapi dari catatan secara manual saya, belum terlihat banyak progres untuk pasien yang ambil obat itu selesai atau tepat waktu gitu, sembuh atau pengobatan lengkap. Itu yang mau saya ketahui Bu. Kenapa pasien selama pandemik ini banyak yang putus obat, ada beberapa yang tidak mau ambil obat begitu. Ini Bu, setahu saya kan memang program di Puskesmas ini kan kita ke rumah-rumah ya, kalau misalnya pasien-pasien TB yang memang tidak bisa datang, atau bagaimana Bu? Tidak ke rumah? Iya, siap Bu. Kami selalu ke rumah Bu, tapi setelah terjadi pandemik berulang kali kami ditolak Bu, karena diskriminasi dari tetangga-tetangga. Saat kami baru turun dari motor aja tetangga sudah ngelihatin semua, dan itu yang membuat pasien-pasien kami tidak bersedia dikunjungi. Akhirnya dari waktu itu ada kebijakan dari Wasor TB bahwa setiap pasien yang datang bisa dibekali obat untuk 1 bulan ke depan, karena menjaga jangan sampai ada putus obat. Biasanya 2 minggu kami bekali, tapi selama pandemi 1 bulan bisa dibekali obatnya. Oh, berarti gini Bu, nanti di pendahuluannya ada latar belakangnya tambahkan ini ya. Tadi saya nggak lihat sih. Tambahkan data-data yang memang fenomena yang Ibu ketahui ya, karena memang data yang untuk penelitian yang sudah ada belum ada gitu. Yang maksud penelitian yang memang Ibu mau lakukan ini belum ada toh? Belum ada penelitian. Iya, belum. Jadi fenomenanya yang Ibu masukkan di latar belakang. Fenomena yang ada di lapangan ya Bu ya. Fenomena yang ada di lapangan untuk justifikasi aja ya. Kenapa Ibu mau mengambil judul ini gitu. Nah, yang kedua tujuan khususnya ya Bu, kenapa Ibu mengambil selama pandemik ini di 2021 ya kalau nggak salah? 2020 ya? Iya. Kan ya Bu, karena pandemi COVID-19 terjadi di Timika itu bulan April 2020, sehingga 1 tahun ke depan saya hitung April 2020 sampai Maret 2021. Begitu juga dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu saya ambil di April 2019 sampai Maret 2020. Jadi dengan jangka waktu yang sama, Bu. Berarti ini perbedaan nanti ya? Perbedaan antara... Iya, Bu. Kematian TB dan angka default-nya atau loss to follow up TB selama pandemik, sebelum pandemik dengan selama pandemik. Ya, terus lari ke ini Bu. Mana tadi ya?
Ada perbedaannya, perbedaan lost contact ke bab 3-nya, Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Di bab 3-nya saya tadi buka di ini tadi. Batasan karakteristik ya, Bu, untuk usia yang sampelnya ya, Bu. Untuk sampel ini untuk usia ya, Bu. Atau? Iya, Bu. Iya. Karakteristik responden. Atau dibedakan antara usia anak dengan usia dewasa? Usianya di situ saya bikin ini, Bu, apa batas-batasan. Jadi nanti tinggal tinggal dicontreng 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun begitu, Bu. Nah, itu yang menjadi apa ya? Kalau pada anak ya, kalau ibu lihat pada anak, harusnya kan ini 1 sampai 5 tahun ya, Bu. Di halaman berapa ya, Bu? Halaman kuesionernya di halaman 52 sampai 53, Bu. Bentar ya, Bu. Saya buka lagi soalnya. Apa ini? 52, 53. Enggak, 62 kuesionernya. 0 sampai 4 tahun, 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun. Lihat karakteristik responden berdasarkan usia. Kenapa Ibu nggak ambil dewasa saja gitu loh? Kenapa anak-anak juga dimasukkan di penelitiannya Ibu? Karena di sini populasi saya semua pasien TB, Bu, yang berobat. Dan sampel saya yaitu semua pasien TB yang lost to follow up atau putus berobat dan yang meninggal. Tapi memang ini item pertanyaannya pertanyaan memang bisa nggak ini ya, nggak langsung ya. Konfirmasi, klasifikasi. Iya, maksud saya kenapa Ibu, saya bertanya nih Bu, maksudnya kenapa Ibu mengambil penelitian ini nggak dikategorikan saja dewasa gitu, bukan pada anak. Karena pasien TB kami juga ada pasien anak. Iya. Apa yang menjadi dasar? Memang sih TB itu banyak anak juga, banyak dewasa juga gitu. Tapi alangkah lebih baiknya gitu kalau Ibu mengkategorikan kalau ini dewasa saja. Kalau misalnya dewasa kan orang jadi gimana ya, takut ke pemikirannya, mereka takut ke puskesmas mungkin iya gitu. Untuk apa ya? Untuk justifikasi aja Ibu nanti di ininya, di bab 4-nya, bab 5-nya ya. Itu sih yang saya tanyakan itu saja, kenapa Ibu mengkategorikan seluruhnya enggak anak-anak saja atau dewasa-dewasa saja. Itu sih. Ya Bu, sebentar ya. Ya, kalau saya mengeluarkan, maksudnya mengkategorikan hanya pasien anak saja, Bu, nanti sampel populasi saya sedikit, terus sampelnya juga pasti sedikit, Bu. Sehingga saya mengambil semua pasien TB sensitif obat yang berobat di Puskesmas Wania, itu untuk populasinya.
Oke, aduh saya dari tadi ngomong ternyata di-unmute. Bu Erni. Ya, bagaimana Bu Kori? Masih ada, Bu? Enggak sih, yang jadi pertanyaan saya kenapa ke anak saja, kenapa nggak ke dewasa saja, anak juga diambil gitu. Jadi kan memang pembahasannya fokus gitu dewasa saja. Ya, Bu Erni coba nanti diperhatikan jumlah sampelnya. Jika memang mencukupi untuk uji beda, uji priority testnya, kita menggunakan yang dewasa saja ya Bu. Kita coba untuk dapatkan sampel dengan karakteristik yang tidak terlalu jauh berbeda, supaya pada saat diuji beda atau diuji SPS dengan priority test, itu biasnya tidak terlalu jauh. Siap, Bu. Iya, dicoba dulu untuk karakteristiknya dicari yang agak sama. Jadi memang saran dari Ibu Kori masuk akal karena ini kan mau lihat dampak pandemi COVID sebelum dan sesudah terhadap kasus TB ini. Sehingga Ya, untuk melakukan uji bedanya supaya namanya juga uji beda, otomatis supaya hasilnya valid, memang itu pengaruh dari dampak pandemi, maka karakteristiknya diupayakan disamakan. Karena nanti kalau pasiennya terlalu jauh perbedaannya, bisa saja nanti hasilnya mungkin bukan pengaruh dampak pandemi, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Mungkin begitu dulu ya Bu Erni, dicoba dulu untuk sampelnya di dewasa saja. Iya, Bu. Bu Kori ada lagi? Silakan. Sih, Bu. Cuma itu saja nanti. Sampel dan lain sebagainya. Iya, oke, baik. Saran dari Dr. Franz, dari Ibu Kori nanti akan kami pertimbangkan kembali untuk proposalnya. Mungkin nanti perlu kita revisi di tujuan khusus Mbak Erni supaya nampak bahwa variabel independennya dampak pandemi ini yang kita ingin mengetahui dampak pandemi ini sebagai variabel independen terhadap angka kasus kematian dan kepatuhan pasien TB tadi atau apa? Loss to follow up tadi. Loss to follow up ya. Nanti diperbaiki juga di kerangka konsepnya supaya nampak. Kemudian dijelaskan kembali untuk uji SPSS yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perbedaan angka sebelum dan sesudah, apakah memang pandemi ini semakin meningkatkan kasus atau semakin menurunkan kasus, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah seperti social distance, pembatasan, penutupan beberapa tempat itu berdampak. Nanti kita revisi kembali supaya lebih nampak. Mungkin sebelum ditutup, Dr. Franz ada tambahan atau mungkin Ibu Kori ada tambahan? Sudah Bu, kalau dari saya sudah. Ya. Dr. Franz, ada yang mau ditambahkan? Yang penting kita ingat kalau kita mau mencari perbedaan berarti kan metode penelitiannya harus berubah, ya, tidak deskriptif supaya akan jelas ya. Oh iya. Uji statistiknya. Oke. Ya. Yang lain tidak apa-apa. Itu sudah yang tadi. Terima kasih Dr. Franz. Jadi nanti di metodologinya diperbaiki kembali. Oke ya. Kemudian mohon kepada Bapak Ibu penguji untuk nilainya dapat dijapri kepada saya. Sambil menunggu itu mungkin secara lisan saja saya ingin memastikan kira-kira proposalnya bisa dilanjutkan atau tidak, Bapak Ibu penguji? Bisa Bu, bisa. Saya pikir bisa dilanjutkan. Bisa. Pak, pemahaman dia sudah jelas, tetapi mungkin ada penulisan yang harus diperbaiki. Oke, baik ya. Memenuhi syarat. Oke, baik. Kita sudah mendengar hasil dari ujian proposal di siang hari ini. Berarti berita acara pada siang hari ini kami menyimpulkan bahwa proposal ini bisa dilanjutkan, Mbak Erni.
Berarti kami menyatakan Mbak Iya, Bu. Erni, kita nyatakan lulus dengan revisi ya pada ujian proposal ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, jadi revisinya hanya 3 hari terhitung besok tanggal 13, 14, 15. Jadi selama revisi bisa langsung kontak dengan Ibu Kori dan Dr. Franz untuk Ya, Bu. minta bantuannya beliau-beliau untuk menyempurnakan supaya pada saat ujian hasil nanti tidak terlalu banyak hal-hal yang hal-hal yang kurang baik ya begitu. Oke, baik. Nah, ya. Demikian ujian pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu penguji, kepada saudara host. Terima kasih atas fasilitas untuk Zoom-nya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, Live ya, live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Ya, sama-sama. Nilai segera kumpul ya, nilai-nilai. Pak Frans, nilainya saya tunggu ya. Ibu Kori tolong dijapri ya, supaya saya bisa gabung di berita acara. Lalu di-store ke Pak Rohman. 80 kas masuk. Ya, tapi Bapak kirim ininya, softnya. Iya, mana? Iya, saya dapat. Oh iya, baik. Sebentar. Belum ada dikasih Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya penilaiannya. minta Pak Rohman japri. Oke deh. Oke. Oke, Pak Rohman. Ya.